Kematian seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat menyisakan duka bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Selain dikenal sebagai siswi yang berprestasi dan baik hati di sekolahnya, gadis itu menjadi penjual gorengan sejak kelas 1 SMA untuk menopang kehidupan keluarganya. Sebagian penghasilannya ia sisihkan untuk ditabung agar bisa melanjutkan kuliah. Namun cita-citanya itu tak lagi dapat ia gapai. Gadis berusia 18 tahun ini tak kunjung pulang ke rumah pada 6 September lalu. Biasanya menjelang senja, ia akan pulang ke rumahnya usai menjajakan dagangan keliling desa. Namun malam itu ia tak kunjung pulang dan membuat khawatir keluarganya. Dia berangkat jualan gorengan itu berkisar jam 3 paling cepat, itu jam setengah 4 paling telat gitu. Dan kalaupun pulang, dianya nanti berkisar jam 6 sore. Awal nggak pulangnya itu hari Jumat. Cuaca itu hujan deras, nanti berhenti, hujan lagi gitu suasananya. Awal dia nggak pulang. Kecemasan timbul setelah malam karena nggak juga sampai di rumah gitu. Nah, sepupu saya nelpon saya. Dia nanya, ada Nia nggak Uni di rumah? Katanya gitu. Terus saya bilang nggak ada. Ya udah, semalam itu juga kami mencari gitu kan. Proses pencarian pun dilakukan oleh keluarga bersama dengan warga dan petugas kepolisian. Satu persatu bukti petunjuk keberadaannya ditemukan di lahan perkebunan sepi di pinggiran desa. Dua hari kemudian, gadis penjual gorengan ini ditemukan terkubur tanpa busana di perkebunan sepi sekitar beberapa ratus meter dari rumahnya. Polisi kemudian menetapkan Indra Septriaman yang berusia 26 tahun, warga desa sekitar, sebagai tersangka. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial S sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Polisi kemudian memburu pelaku yang kabur ke arah hutan dan menemukan sejumlah barang bukti. Melakukan penyelidikan dan pencarian tersangka ini di masyarakat sekitar dan klub-klub di Korbi dan yang lainnya, kami menemukan salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut diduga kuat adalah milik tersangka. Dan hal tersebut juga sudah kami pastikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar ya tas yang kami temukan tersebut adalah milik tersangka. Namun tersangka pembunuhan bejat itu berkali-kali lolos dari penangkapan polisi. Polisi bahkan mengaku kesulitan menangkap pelaku yang sangat mengenal medan tempat pelariannya. Kesulitannya tentunya pelaku ini menguasai medan, menguasai medan, sehingga ketika kita akan tangkap mereka atau pelaku ini bisa cepat melarikan diri, bisa cepat mengetahui keberadaan petugas yang akan menangkap. Indra Septriaman, tersangka pembunuhan dan pemerkosaan itu ternyata seorang residivis dan pernah terlibat kasus narkoba, juga kasus pemerkosaan. Indra kok memang dari keteknya lah ditinggal orang tua ya? Iya, dari kecil lah tinggal orang tuanya. Sifatnya gimana? Sifatnya anaknya pendiam, nggak banyak cerita. Cumanya penurui, kecewa dituruiannya. Apa nak suruh aja lakukannya capeknya. Memang sejak ditinggal orang tua itu memang pergaulannya sama kawan-kawan lah ya. Iya, tidak ada yang kontrol. Pihak keluarga
Keluarga tersangka berharap Indra yang sudah ditinggalkan orang tuanya sejak kecil itu segera menyerahkan diri ke polisi dan segera menebus dosa kejahatannya. Dalam banyak kasus, pembunuhan sadis yang disertai tindakan bejat seringkali berkaitan dengan kelainan seksual atau parafilia. Kelainan seksual atau parafilia dapat berubah menjadi gangguan perilaku akut yang memicu terjadinya tindakan kriminal sadis. Faktor keluarga dan pengaruh minuman beralkohol serta narkoba juga terbukti menjadi pendorong munculnya kelainan seksual. Kelainan seksual atau parafilia dan gangguan perilaku seksual serta tindak kriminal yang terkait dengannya ternyata tak hanya menyasar para korban di dunia nyata, tapi juga marak terjadi di dunia maya. Majelis Hakim Negeri Pariaman menjatuhkan hukuman mati kepada Indra Septiarman alias Indragon, pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam pembacaan vonis, Ketua Majelis Hakim Dedi Kuswara menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Menyatakan terdakwa Indra Septiarman panggilan Indragon tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan satu kepingan dan kedua alternatif dalam satu kepingan dan kedua alternatif dan alternatif kedua. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Vonis yang dijatuhkan hakim sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, pengacara terdakwa berencana melakukan banding lantaran tidak ada unsur pembunuhan berencana. Jadi dari pertama persidangan sampai terakhir, kami dari tim kuasa hukum tidak menemukan adanya unsur-unsur pembunuhan berencana terhadap Nia Kurniasari. Kalau persoalan tali rafia itulah sebagai ekon di dalam memaksakan pasal yang diterapkan kepada klien kami, yaitu pasal 340 tentang pembunuhan berencana tersebut. Sementara ibu dari Nia Kurniasari merasa puas atas hukuman mati kepada pelaku pembunuhan anaknya 6 September 2024 lalu. Dengan hasil hukuman itu puas gitu? Hukum mati. Hukuman mati. Setiap kali perbuatannya. Kasus pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sempat menggemparkan publik. Jasad korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan di lahan perkebunan 8 September 2024 silam. Polisi menetapkan Indra Septiarman alias Indragon sebagai tersangka pembunuhan berdasarkan bukti forensik, hasil otopsi serta keterangan saksi dan barang bukti. Indra Septiarman pernah menjalani hukuman sebagai residivis kasus pencabulan dan narkoba. Pelaku sempat melarikan diri selama 11 hari. Buron berpindah-pindah tempat hingga akhirnya ditangkap di atas loteng sebuah rumah kosong di wilayah Kayu Tanam 19 September 2024 lalu.